Dengki yang membakar semuanya. Dengan sama-sama telah menjadi guru, tiga sahabat baik itu semakin dekat dan akrab. Mereka sering menghabiskan waktu bersama-sama, termasuk saat melakukan perjalanan libur sekolah. Ini menakjubkan, Sri berkata pelan menatap lori-lori kereta yang membawa tebu masuk ke dalam gudang besar. Nuraini dan Sulastri mengangguk setuju. Siang itu mereka bertiga mengunjungi pabrik gula dekat madrasah. Musim panen tebu tiba. Karena hilir mudik membawa lori berisi batang tebu melintasi rel. Sri sering melihat kereta ini melintas, tapi menatap sedekat ini baru pertama kali. Termasuk menyaksikan bangunan tinggi besar pabrik gula, mesin-mesin ukuran raksasa yang sedang menggilas tebu. Lantas nira, cairan tebu mengalir melewati pipa-pipa, kemudian dipanaskan, uap keluar dari tabung-tabung besi yang mendesis tiada henti. Mereka sempat berfoto bersama dengan latar cerobong pabrik tinggi yang mengepul asap tebal. Aku tidak menduga, ternyata membuat gula pasir itu tidak semudah mengaduk membuatnya menjadi teh manis, Sri berkata sambil memperhatikan butiran gula dimasukkan ke dalam karung kono. Kalau aku sih bikin teh manis tidak suka pakai gula, Sri. Memang tetap enak, Mbak. Sri menatap Sulastri polos. Tetap enak, soalnya aku kan sudah manis. Sulastri tertawa diikuti Nuraini. Sri diam sejenak mencerna kalimat Sulastri, lantas ikut tertawa. Di lain waktu mereka bertiga terlihat mengunjungi perkebunan teh di lereng Gunung Slamet. Itu perjalanan jauh. Mereka menumpang angkutan umum berganti-ganti kendaraan hingga tiba di tujuan. Hamparan kebun teh terlihat indah. Mereka sengaja mendaki hingga titik tertinggi kebun teh. Tersenggal saat menaiki tanjakan panjang, tapi itu terbayar lunas saat menyaksikan pemandangan perkampungan, perkotaan di kejauhan. Sri mengencangkan kain yang melilit leher. Udara terasa dingin. Ini berbeda sekali dengan Pulau Bungin yang selalu panas. Sri teringat rumah panggung besar milik bapaknya. Teringat ibu tirinya Nusi Marata, Ude, kepala kampung Teripang, Bulu Babi. Sudah jauh sekali dia pergi. Dia telah menjadi guru. Kehidupannya berjalan di rel yang tepat. Jika kita lama tinggal di tempat sedingin ini, katanya kita bisa putihan loh, Nuraini berkata pelan. Betulan Nur, Sri teriak. Kulitmu itu sudah gelap, Sri. Mau dikasih balok es juga tetap begitu. Tidak akan berubah, Sulastri lebih dulu menjawab. Mereka bertiga tertawa, itu hanya olok-olokan antar sahabat. Di lain waktu tiga sahabat baik itu mengunjungi Yogyakarta, menginap di rumah kerabat Muso. Mereka mengunjungi keraton, benteng, juga pasar Beringharjo. Perjalanan yang menyenangkan. Nuraini yang selalu riang dengan celetukannya, Sri yang senantiasa polos, dan Sulastri yang dermawan mentraktir, saling melengkapi satu sama lain. Masa-masa puncak persahabatan mereka. Hingga suatu hari Sri mendapat kabar mengejutkan. Dia sedang asyik menyikat kakus ruang guru saat Nyai Kiai menemuinya. Aduh Sri, kamu sudah jadi guru, Nduk. Kenapa masih menyikat kakus? Itu bisa dikerjakan santri. Tidak apa Nyai. Sri menggeleng berdiri, itu kebiasaan lamanya. Dia tidak bisa bersantai, tangannya gatal ingin mengerjakan sesuatu. Nanti malam kamu bisa datang ke rumah. Ada acara lamaran. Lamaran? Siapa yang dilamar? Mata Sri membesar. Nur. Wah. Sri bahkan tidak sengaja melepaskan sikat jatuh ke ember, membuat muncrat air sabun kemana-mana, mengenai kain yang dikenakan Nyai Kiai. Aduh, maaf Nyai. Sri jadi gugup. Dia terkejut sekali mendengar berita ini. Tidak apa, jangan lupa nanti malam datang tepat waktu. Sri, kenakan baju yang baik. Kita akan bertemu calon besan. Nyai Kiai keluar dari ruang guru.
Sri tidak perlu menunggu malam. Saat itu juga dia bergegas mandi, berganti pakaian, segera menemui Nuraini. Sulastri juga telah tiba. Ekspresi wajahnya sama seperti Sri. "Kenapa kamu tidak bilang-bilang?" Sulastri protes. Muka Nuraini bersemu merah. "Aku juga tidak tahu, Mbak. Itu mendadak. Bapak yang merancangnya. Katanya sudah dibicarakan dengan calon besan berbulan-bulan lalu. Baru dikasih tahu sekarang. Tapi bagaimana kalau kamu ternyata tidak suka dengan calonnya?" Sri bertanya cemas. Entahlah." Nuraini menggeleng. "Jangan dengarkan Sri. Kamu kan akan suka dengan calonnya. Boleh jadi dia tampan macam aktor di poster film yang kita lihat di papan pengumuman bioskop Surakarta. Kamu akan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama." Sulastri menggoda. Nuraini tetap diam. Sri menatap sahabat baiknya lamat-lamat, kehilangan komentar lanjutan. Kepalanya dipenuhi kekhawatiran dan banyak pertanyaan. Malam ini juga Nuraini akan bertemu dengan calon suaminya tanpa ada kesempatan perkenalan sebelumnya. Bagaimana jika tidak cocok? Ini berbeda dengan Sulastri dan Musoh yang sudah kenal lama di madrasah dan diam-diam jatuh cinta. Lepas sholat Isya, ruang depan rumah Kiai Maksum ramai. Ada 3 mobil terparkir rapi di lapangan. Rombongan calon suami Nuraini telah tiba. Mereka membawa nampan-nampan berisi buah tangan, datang dengan wajah ramah dan bersahabat. Kiai Maksum mempersilahkan rombongan calon besan duduk. Saat orang tua berbicara membahas pernikahan, sibuk sekali Sri dan Sulastri mengintip dari balik gorden ruang tengah, mencoba melihat calon suami Nuraini. "Tampan, Nur," Sulastri berseru rusuh saat kembali ke kamar. Wajah Nuraini merah padam. "Betulan, Nur," Sri menambahkan, dia tadi sampai harus cincit agar bisa melihat lebih jelas. "Tapi kita hanya melihat wajahnya saja. Kita tidak tahu, jangan-jangan calonmu itu punya panu, bisul, atau suka ngorok." Sulastri menggoda. Sri terpingkal mendengarnya. Tapi soal tampan itu benar. Sulastri tidak berbohong. Nuraini akhirnya diberikan kesempatan beberapa menit ke ruang depan. Berkenalan, dia bisa melihat calonnya. Saling bersitatap satu sama lain. Sri menghela nafas lega. Menurutnya, Nuraini dan calonnya sangat cocok. Yang satu tampan, tinggi, besar. Yang satu lagi cantik. Dari 7 bersaudara anak perempuan Kiai Maksum, adalah Nuraini yang paling cantik. "Bagaimana, Nur?" Sulastri kembali rusuh saat mereka masuk lagi ke kamar. Nuraini tersipu malu. "Kamu suka atau tidak?" Nuraini tetap diam. "Kalau kamu tidak suka, nanti buat Sri saja lu. Siapa tahu calonmu itu suka dengan perempuan berkulit gelap seperti Sri." Sulastri tertawa. Sri melotot. Mbak Lastri tega sekali berguraunya. Bagaimana kalau ternyata dia beneran suka sama aku? Kasihan Nur kan?" Mereka bertiga terpingkal bersama-sama. Nama pemuda itu Arifin. Di luar fisiknya yang rupawan, dia adalah cucu dari salah satu ulama besar dari Tanah Minang. Usianya 25, baru pulang belajar agama di Madinah. Ilmunya dalam, akhlaknya memesona dan telah siap menikah. Itu rencana perjodohan lama yang ternyata berjalan dengan baik karena dua-duanya saling suka pada pandangan pertama. Hanya berselang sebulan dari acara lamaran, pernikahan Nuraini dan Arifin digelar di kompleks madrasah. Pernikahan yang ramai, banyak kerabat dan kenalan jauh datang. Bahkan Sri nyaris berseru kegirangan jika dia tidak ingat kalau dia bukan lagi anak-anak saat melihat Tuan Guru Bajang tiba. Beliau datang dari Sumbawa. Ada pertemuan besar organisasi NU di Surabaya, memutuskan sekaligus menghadiri acara pernikahan. Tuan Guru Bajang tersenyum mengenali Sri yang memang tidak berubah secara fisik.
paling tingginya bertambah 2-3 cm. Sisanya sama waktu seperti dia meninggalkan Pulau Bungin 4 tahun lalu. Apa kabar Sri? Baik Tuan Guru, aku dengar kamu sudah menjadi guru. Itu kabar yang bagus. Almarhum bapakmu Nugroho pasti senang jika tahu kabar ini. Juga ibumu Rahayu. Sri mengangguk, dia hampir menangis saking senangnya bertemu Tuan Guru Bajang. Di acara pernikahan itu, Sri juga berkali-kali terharu saat menyaksikan Nuraini bersanding dengan Arifin. Sri menyeka ujung mata, sahabat baiknya telah menikah. Sri menatap wajah Nuraini yang terus tersenyum menerima ucapan selamat dari tamu. Sri ikut tersenyum lebar, kehidupannya di madrasah ini nyaris sempurna. Tidak akan ada lagi yang bisa merusak kebahagiaannya. Tetapi ibarat sebuah kapal yang berlayar jauh, Sri amat keliru. Justru sejak hari itu arah kemudi kapal berputar 180 derajat menuju badai besar, atau ibarat bola yang dilempar tinggi. Setelah sekian lama menikmati posisi di atas, tiba waktunya meluncur ke bawah. Nasib, semakin tinggi bola itu terbang, saat jatuh akan semakin sakit rasanya. Apa yang terjadi? Munculnya dengki alias iri hati. Adalah di hati musuh dengki itu bermula. Apa pasalnya? Sederhana. Jika dulu dia adalah kepala asrama putra, orang kedua di madrasah setelah Kiai Maksum, dengan hadirnya Arifin, dia harus berbagi posisi. Berbeda dengan menantu Kiai Maksum lainnya, yang berdagang, mengurus usaha, Arifin mencintai dunia santri. Dia bersedia membantu Kiai Maksum mengurus madrasah, apalagi dengan latar belakang pendidikannya yang jauh lebih baik. Jika dulu adalah musuh yang disuruh mewakili Kiai Maksum dalam banyak acara penting, sekarang Arifin lebih sering menggantikannya. Jika dulu berbondong-bondong penduduk ingin mendengarkan ceramah musuh, sekarang mereka lebih ramai menghadiri ceramah Arifin. Menantu Kiai yang melihat yang kalimatnya amat lembut, nasihatnya sangat menyentuh. Awalnya kecemburuan itu tidak terlalu tampak, tapi lama-kelamaan situasinya jelas terlihat. Beberapa bulan berlalu, musuh mulai keluar dari lingkaran inti madrasah. Dia jarang menghadiri acara-acara Kiai Maksum, juga acara rapat-rapat madrasah. Dia memang masih mengajar, tercatat sebagai guru, tapi tidak seantusias dulu. Musuh lebih sering izin tanpa alasan. Kamu tidak pulang, Nur? Menunggu suamimu di rumah? Sri bertanya pukul 5 sore. Nuraini masih sibuk di kantor asrama putri. Mas Arifin belum pulang sampai nanti malam, Sri. Loh, kenapa? Bukankah setiap Jumat sore dia kosong? Sri tidak mengerti. Dia menggantikan Mas Musoh mengisi kajian di masjid kota. Mas Musoh mendadak ada acara lain, tidak bisa, jadi dia harus menggantikannya. Di ruangan itu juga ada Sulastri duduk di pojok. Memangnya Mas Musoh mendadak ada acara lain apa, Mbak? Sri menoleh bertanya. Kurang tahu, Sri. Sulastri menjawab pendek. Memangnya ada acara bernama kurang tahu? Sri mencoba bergurau. Sulastri hanya balas menatap Sri dengan ekspresi datar, membuat Sri jadi malu sendiri dengan kualitas gurauannya. Itu kali pertama Sri melihat wajah Sulastri yang berbeda. Ibarat cermin persahabatan mereka bertiga mulai retak. 5 menit kemudian Sulastri pulang tanpa bicara, meninggalkan Sri dan Nuraini. Kamu tahu tidak, akhir-akhir ini Mbak Lastri sering menghindari bertemu denganku, Sri. Nuraini mengeluh. Mungkin dia sedang tidak enak badan. Nuraini menggeleng, dia tidak bisa menebak apa yang sedang terjadi. Nyala api cemburu itu juga telah menyala di hati Sulastri. Semua orang tahu, jika besok lusa Musoh jadi menggantikan Kiai Maksum, maka secara otomatis Sulastri akan menjadi Nyai Kiai, mengurus seluruh asrama putri, tapi dengan Arifin
terus menanjak posisinya. Impian menjadi Nyai Kiai itu kosong belaka. Sulastri mulai membenci Nuraini. Awal tahun 1965, 6 bulan sejak Arifin tiba di madrasah, Musoh resmi mengundurkan diri menjadi guru di madrasah. Itu kabar besar. Banyak guru dan santri yang terkejut. Meski gejalanya sudah tampak jauh-jauh hari, Kiai Maksum berusaha mencegah, menawarkan cuti hingga Musoh berubah pikiran. Tapi keputusan Musoh sudah bulat. Dia tidak sudi lagi tinggal di kompleks madrasah. Tapi kenapa harus keluar, Mbak? Sri bertanya. Dia sengaja menemui Sulastri bicara berdua. Belakangan jika ada Nuraini, mereka bertiga tidak bisa bicara senyaman dulu lagi, apalagi bergurau akrab seperti dulu. Mas Musoh ingin suasana baru. Suasana baru? Mas Musoh sudah punya pekerjaan baru. Sulastri mengangguk. Penulis. Dia mau menjadi penulis buku-buku. Wah, itu bagus sekali, Mbak. Mas Musoh bisa masyhur seperti ulama-ulama dulu yang banyak buku. Itu juga pekerjaan yang tidak kalah bagusnya. Selamat, Mbak. Sri selalu sederhana menatap sebuah masalah. Dia senantiasa dipenuhi semangat positif. Sulastri mendengus pelan. Tapi kenapa Mbak Lastri dan Musoh harus pindah rumah, keluar dari kompleks madrasah? Kiai Maksum tetap menawarkan rumah itu loh. Itu hanya tawaran basa-basi, Sri. Sulastri menjawab agak ketus. Sekali kamu tidak lagi menjadi guru, maka tidak pantas tinggal di rumah gratisan. Loh, Mbak Lastri sendiri kan masih tercatat sebagai guru, jadi tetap berhak kan? Maaf, aku harus pergi, Sri. Sampai bertemu besok. Sulastri tidak menjawab. Dia bergegas pergi, meninggalkan Sri yang termangu. Persahabatan mereka bertiga telah retak besar. Sejak Musoh berhenti, Sulastri sudah jarang ada di kantor asrama putri. Jika di sana ada Nuraini, Sulastri akan pura-pura ada kegiatan lain. Jika mereka harus bertemu di acara yang sama, Sulastri akan memilih duduk di bagian berbeda. Dan itu tidak bisa disembunyikan lagi seperti tahun-tahun awal. Sekarang hampir seluruh warga madrasah tahu apa yang sedang terjadi. Mbak Lastri membenciku, Sri. Nuraini berkata pelan. Tidak, Nur. Boleh jadi dia memang tidak melihatmu tadi kan? Nuraini terdiam menunduk sedih. Mereka bertiga baru saja berpapasan, apanya yang tidak lihat. Sulastri melengos, tidak membalas sapaan. Mbak Lastri jelas membenciku. Nuraini berkata lirih. Tapi membenci kenapa? Sri bertanya polos. Karena Mas Musoh berhenti mengajar gara-gara Mas Arifin. Lebih banyak disuruh bapak. Sri menatap Nuraini. Dia tidak paham kenapa hal itu jadi masalah. Bukankah demi kebaikan madrasah, maka siapa saja yang ditunjuk bukan masalah. Kenapa Musoh harus marah? Kenapa Sulastri ikutan marah? Dalam perkara kebaikan, bukankah sama saja? Siapa yang mengerjakannya? Yang lain tinggal mendukung dan membantu dari belakang. Aku ingin sekali punya hati sebaik Sri. Tidak pernah punya prasangka walau sebesar debu. Nuraini berkata pelan. Sri mengangkat bahu. Dia tetap tidak paham apa yang sedang terjadi. Pertengahan tahun 1965, berbulan-bulan berlalu dalam suasana tidak nyaman, seperti bara dalam sekam. Sulastri menyusul berhenti mengajar. Mbak mau jadi penulis juga? Sri bertanya polos. Dia sengaja datang ke rumah Sulastri dan Musoh yang tinggal di kampung sebelah, 10 km dari madrasah. Tidak, Sri. Lantas, kenapa Mbak Lastri berhenti mengajar? Karena Mbak tidak tahan menghadapi kemunafikan. Apanya yang munafik? Seluruh sekolah itu munafik, Sri. Kiai Maksum munafik. Dan lihatlah Nuraini. Dulu aku sangka dia teman baik. Sekarang dia selalu tersenyum-senyum meremehkan jika melihatku. Dia senang melihat Mas Musoh tersingkir dari madrasah. Aduh, Sri tidak paham, Mbak. Sri menggeleng. Aku berani bersumpah tidak pernah melihat Nuraini senyum-senyum meremehkan. Melihat Mbak Lastri,
Dia justru sedih. Dan soal Mas Musoh, bukankah dia sendiri yang meminta berhenti? Apa salah Mas Arifin? Berhenti banyak tanya, Sri. Sulastri melotot. Tapi Mbak, aku sudah tidak mau bicara lagi denganmu. Jangan pura-pura polos. Sri, aku mau tahu kamu juga tertawa di belakang menyaksikan nasib Mas Musoh. Sulastri berdiri menunjuk pintu menyuruh Sri pergi. Sri terdiam, dia benar-benar tidak paham. Dia datang bukan untuk bertengkar. Dia datang karena rindu dengan percakapan yang menyenangkan. Bukankah selama ini Sulastri seling pandai bergurau, mengolok-olok, kemudian mereka tertawa lepas bersama. Sekarang, persahabatan itu telah hancur tak tersisa. Tahun-tahun itu tanpa Sri Ningsih sadari, gejolak politik tengah panas-panasnya di Pulau Jawa. Itu tinggal hitungan bulan dari meletusnya pemberontakan besar akhir September 1965, saat kelompok yang menamakan dirinya Partai Komunis Indonesia (PKI) berusaha habis-habisan menyusun rencana mengambil alih kekuasaan yang sah. Itu bukan pengkhianatan pertama kelompok ini atas negara Indonesia. Setelah mereka juga menusuk dari belakang tahun 1948. Musoh sejak dulu memiliki ketertarikan dengan paham komunis. Dia terpesona oleh logika buku-buku yang dibacanya. Dengan tersingkirnya dia dari madrasah Kiai Maksum, kedengkian, kebencian membuat dia mencemplungkan diri sekaligus memimpin cabang kelompok itu dari Surakarta, termasuk Sulastri. Sakit hati atas nasib Musoh membuatnya mengikuti jejak langkah suaminya. Bulan-bulan berikutnya terbetik kabar jika Sulastri menggelar pertunjukan drama di kampung sebelah tempat dia tinggal. Sri semangat ingin menonton. Sebaiknya diurungkan niatmu, Sri. Nuraini membujuknya. Tidak apa, Nur, agar aku sekalian bisa bertemu dengan Mbak Lastri. Sudah lama tidak bertemu. Siapa tahu suasana hatinya telah berubah. Itu bukan pertunjukan drama biasanya. Memangnya apa bedanya? Mbak Lastri sudah berbeda, Sri. Dia bukan guru santri yang dulu lagi. Itu bukan pertunjukan ketoprak yang pernah kita mainkan. Sri tetap berangkat. Baginya Sulastri tetaplah adalah Mbak Lastri yang pernah dia kenal. Dengan menumpang angkutan umum, Sri pergi ke kampung sebelah dekat dengan pabrik gula. Silahkan masuk, Sri. Sulastri menyambutnya ramah di rumah. Sri mengangguk, lihatlah dia benar. Suasana hati Sulastri sudah jauh lebih baik. Di ruangan depan rumah Sulastri telah berkumpul para pemain, sedang berdandan mengenakan kostum. Sri merengit menatap heran. Ini pertunjukan apa, Mbak? Sri memerhatikan lamat-lamat. Berbeda dengan sanggar seni di madrasah dulu. Pakaian pemain yang ada di depannya sengaja dibuat compang-camping, lusuh dan menderita. Ludruk, Sri, kamu akan suka menontonnya. Sri mengangguk. Sulastri selalu pintar membuat pertunjukan drama. Yang satu ini juga pasti menarik. Pertunjukan ludruk itu diadakan di alun-alun desa, tidak jauh dari rumah Sulastri. Pukul 7 malam, para pemain beranjak menuju alun-alun. Ada panggung kecil di sana. Penonton berkerumun. Jumlahnya tidak sebanyak jika Sulastri menggelar drama di sekolah, tapi para penonton berseru-seru antusias, mengeluh-elukan sesuatu. Musoh tampak berdiri di atas panggung, sedang pidato. Sri lagi-lagi mengernyitkan dahi. Dia tidak paham apa yang sedang Musoh bicarakan, tentang keadilan yang terjadi di masyarakat, tentang tuan-tuan tanah yang didominasi para kiai yang perangkap priai, orang-orang kaya yang bersembunyi di balik agama, sok saleh, sok suci, tapi menjual kedok. Belanda sudah pergi, tapi rakyat dijajah oleh kaum feodal baru. Musoh berpidato dengan lantang, menyebut-nyebut negara luar nama-nama yang tidak dikenal. Sri menelan ludah. Ini bukan ceramah agama yang dulu sering disampaikan Musoh.
Dulu Sri selalu suka mendengar Musoh membahas kajian agama, selalu takjam, bernas, dan membuat insaf. Tapi sekarang Sri bingung. Hidup rakyat jelata, sama rasa, sama rata. Musoh berteriak berapi-api, para penonton ikut berteriak. Singkirkan para munafik, tuan tanah, para kiai. Para penonton kembali mengembangkan tinju ke udara. Baik, sebagai hiburan malam ini, mari kita sambut Ludruk dengan lakon Matine Gusti Allah. Musoh berseru sambil turun. Penonton bertepuk tangan. Sulastri bergegas memimpin sanggar barunya tampil. Pemain bermunculan dari belakang panggung. Pertunjukan ini juga bukan seperti ketoprak yang digelar di madrasah, bukan tentang Wali Songo, melainkan ceritanya seperti pidato Musoh. Para pemain Ludruk membahas tentang penguasaan tanah, land reform, ketidakadilan sosial, lantas asyik menyindir para kiai, membuat lelucon, kemudian penonton tertawa, menertawakan. Ludruk usai pukul 9 malam, Sulastri menggiring pemainnya kembali ke rumah. Musoh menutup seluruh acara, penonton bubar. Sri melangkah menuju rumah, dia menjadi lebih pendiam. Aku senang kamu tiba-tiba datang hari ini, Sri. Sulastri mengajaknya mengobrol setelah rumah sepi para pemain sudah pulang. Sri mengangguk pelan, ada banyak hal baru yang sedang dia pikirkan. Kalau kamu mau pindah, rumah ini terbuka lebar loh. Pindah? Iya, kamu bisa bergabung denganku dan Mas Musoh. Bukankah itu alasan kenapa kamu datang? Sri menggeleng, dia sama sekali tidak punya rencana. Sulastri menatapnya bingung. Lantas, kenapa kamu tiba datang, Sri? Aku kangen dengan Mbak Lastri, kangen mengobrol seperti dulu. Kangen? Sri mengangguk, matanya menatap tulus. Ruangan depan rumah kecil itu lenggang, menyisakan suara jangkrik. Memangnya kamu masih betah tinggal di sekolah itu? Betah, Mbak? Mengangguk mantap. Terdengar tawa pelan dari belakang. Musoh menyibak gorden bergabung. Tentu saja masih betah, Lastri, karena dia belum bisa melihat kemunafikan Kiai Maksum. Jika dia sudah tahu, dia akan berlari meninggalkannya. Musoh berkata santai. Munafik apanya, Mas? Sri tidak paham. Bukankah Pak Kiai sudah baik sekali ke kita selama ini? Sri bertanya, pertanyaan yang sejak tadi mengganjal di kepalanya. Apa susahnya kamu melihatnya, Sri? Dia hanya ongkang-ongkang kaki di rumah bagusnya, tapi santrinya bekerja siang malam untuknya. Sok suci. Tapi Pak Kiai juga bekerja di sawah kan, Mas? Kita semua melihatnya. Santri juga digratiskan tinggal di madrasah, bisa makan, bisa tidur, juga dapat uang saku. Itu topeng, Sri. Musoh menyergah cepat. Itu sebenarnya sama saja dengan Romusa, kerja rodi, tapi dibungkus dengan ceramah agama. Santri ditipu dengan seolah bisa hidup nyaman, makan, tapi lupa dia telah bekerja keras agar Kiai Maksum dan keluarganya menikmatinya. Sri menatap Musoh tak habis pikir, apanya yang kerja rodi. Dia tidak pernah sekalipun merasa terpaksa mengikat kakus dan terlepas dari gratis tinggal di sana. Santri juga mendapat ilmu pengetahuan, keterampilan. Bukankah Musoh tahu persis soal itu? Omong kosong soal agama, Sri. Para kiai tidak lebih dari pengangguran pemalas yang menjual kitab-kitab palsu. Lihat kitab kuning di madrasah, menumpuk tinggi, bisa untuk membendung sungai. Tapi apa manfaatnya bagi rakyat kecil? Hanya teori. Agama itu candu, memberikan harapan palsu bagi orang-orang tidak berdaya. Musoh berseru ketus sambil membanting pintu keluar rumah, bilang hendak mencari angin segar. Meninggalkan Sri yang terdiam. Malam itu Sri tidak bisa tidur nyenyak. Kalimat-kalimat Musoh menyakiti hatinya yang senantiasa bercahaja memandang setiap persoalan besok pagi. Sri menumpang angkutan umum Sekal kembali ke madrasah dengan berjuta pertanyaan menumpuk di kepalanya. Apa
sebenarnya yang terjadi pada Musuh dan Sulastri? Kenapa mereka sekarang amat membenci Kiai Maksum? Apa hal jahat yang telah dilakukan Kiai Maksum kepada mereka? Apa hanya karena kedatangan Mas Arifin, karena jadi sakit hati sekali, atau gara-gara paham baru yang membuat mereka tidak bisa berpikir sehat, mengabaikan seluruh kebaikan Kiai Maksum selama ini? Ajaran baru apa yang telah mengubah mereka? Dan saat yatan yang sangat mengganggu Sri, sejak sore hingga subuh tinggal di rumah Sulastri. Tidak sekalipun Sri menyaksikan Musuh atau Sulastri sholat. Para pemain ludruk juga santai saling berangkulan laki-laki perempuan sambil menghabiskan minuman bir, berpesta. Salah satu di antara mereka berseru, "Persetan dengan agama, lebih baik jadi pemabuk tapi terus terang daripada sok cuci tapi munafik."